Jawaban PLT Gubernur Aceh tentang rancangan UA dan rancangan PPAS perubahan tahun anggaran 2020 dapat kami sampaikan bahwa Surat DPR Aceh nomor 903/1644 tanggal 5 Agustus 2020 dan Surat DPR Aceh nomor 903/1719 tanggal 13 Agustus 2020 tentang permintaan pengajuan KUA dan PPAS perubahan anggaran tahun 2020 dan Surat DPR Aceh nomor 903/1736 tanggal 18 Agustus 2020 tentang penyampaian rencana perubahan KUA dan PPAS perubahan tahun anggaran 2020. 10. PLT Gubernur Aceh dianggap tidak patuh dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menghambat proses pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun 2021 yang seharusnya dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. A. Pembahasan di Komisi 3 DPR tidak pernah dihadiri Kepala BPKA. Dan B. Pembahasan KUA dan PPAS tahun anggaran 2021 tidak pernah dihadiri oleh KAPA. Tanggapan DPR Aceh. Pembahasan rancangan KUA dan PPAS Badan Pengelolaan Keuangan Aceh tahun anggaran 2021 sesuai dengan PP nomor 12 tahun 2019 seharusnya dihadiri oleh Kepala BPKA. Berdasarkan Surat DPR Aceh nomor 162/1693 tertanggal 11 Agustus 2020 perihal pembahasan KUA dan PPAS APBA tahun anggaran 2021 tidak boleh diwakili. PLT Gubernur Aceh telah mengimplementir surat undangan DPR Aceh dengan menyatakan pembahasan KUA dan PPAS dapat diwakili oleh nota dinas. Padahal sesungguhnya surat undangan tersebut tidak menarasikan pembahasan KUA PPAS dapat diwakili. 11. Penyelenggaraan pemerintah Aceh dilaksanakan oleh eksekutif dan legislatif. Namun dalam kenyataannya, agenda-agenda strategis yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, eksekutif mengabaikan dan tidak menghadiri seperti rapat-rapat paripurna, rapat-rapat pembahasan anggaran, tidak berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan bahwa pemerintahan Aceh diselenggarakan oleh pemerintah Aceh dan DPR Aceh. Junto pasal 207 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tanggapan DPR Aceh. Kami melihat bahwa pemerintahan Aceh tidak memiliki itikat baik untuk membangun komunikasi politik dengan lembaga DPR Aceh, sehingga mengakibatkan terjadinya sumbatan komunikasi yang berdampak pada disharmonisasi hubungan kelembagaan eksekutif dan legislatif. Tentu berdampak luas terhadap berbagai kebijakan-kebijakan strategis terhadap kesejahteraan rakyat Aceh. 12. Apa alasan saudara PLT Gubernur Aceh menggunakan APBA untuk mengangkat tenaga penasihat khusus yang ditempatkan
dengan jumlah yang terlalu banyak dan tidak ideal. Yang menurut kami hanya pemborosan dan menghabiskan anggaran. Padahal sesungguhnya bansos-bansos tersebut tidak dibutuhkan sama sekali. Mengingat pemerintah Aceh telah memiliki SKPA mulai dari sekretaris dinas, pejabat eselon 2, pejabat eselon 3, eselon 4, sampai staf baik PNS dan tenaga kontrak yang jumlahnya juga sudah terlalu banyak. Sehingga menurut pandangan DPR Aceh, pengangkatan penasehat-penasehat khusus ini tidak rasional dan sangat membebani keuangan rakyat Aceh dan postur anggaran APBA. Tanggapan DPR Aceh, pembentukan Pansus tidak memiliki dasar hukum sama sekali dan keberadaannya tidak urgen untuk membantu percepatan pembangunan Aceh. Oleh karena SKPA dan badan-badan teknis Aceh lainnya sudah mencukupi, memadai untuk percepatan pembangunan Aceh. Kami menilai tindakan pembentukan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 82 Tahun 2019 tentang tim percepatan 15 unggulan Aceh Hebat atau lebih dikenal dengan Pergub tentang Pansus sebagai upaya untuk menjustifikasi kepentingan politik saudara PLT Gubernur Aceh. DPR Aceh menilai penanganan COVID-19 selama ini yang dijalankan oleh pemerintah Aceh banyak kelemahan dan tidak tepat sasaran. Karena kenyataannya yang kami temukan di lapangan, pemerintah Aceh tidak memiliki cara atau prosedur dalam penanganan pandemi COVID. Sampai-sampai hasil pemeriksaan swab harus dikirim ke Jakarta yang memakan waktu sekitar 10 hari, sedangkan kalau di laboratorium Universitas Syah Kuala hanya sekitar 3 hari. Tetapi pemerintah Aceh tetap tidak mau bekerja sama dengan laboratorium Musyah dengan alasan: 1. Belum ada izin dari Kementerian Kesehatan. 2. Memerlukan sirkulasi jaringan. Dan 3. Perlu penambahan fasilitas. Padahal menurut Dekan Fakultas Kedokteran Musyah, Saudara Maimun Syukri, bahwa laboratorium tersebut sudah mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan RI dan sudah memenuhi standar biosafety sehingga sudah bisa difungsikan. Tanggapan DPR Aceh, alasan ini tidak dapat diterima karena tidak memanfaatkan sarana fasilitas kesehatan pada Fakultas Kedokteran Musyah yang sudah mendapat izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dikarenakan saudara PLT Gubernur Aceh tidak bisa bekerja sama dengan Musyah dan Balitbangkes Aceh. 14. Keputusan belajar daring secara umum tidak berjalan efektif. Hal ini diakibatkan oleh kesiapan siswa dengan pola daring ini sangat mempengaruhi hasil. Di beberapa daerah yang belum tersentuh jangkauan internet, bahkan siswa tidak pernah melakukan pendidikan melalui daring. Tingkat perekonomian masyarakat yang rendah membuat mereka tidak bisa memiliki fasilitas belajar berupa Android dan membeli paket pulsa. Akhirnya proses belajar mengajar tidak berjalan sebagaimana harapan pemerintah. Kegagalan program pendidikan via daring ini tentu berimplikasi pada kualitas siswa. Tanggapan DPR Aceh, pemerintah Aceh belum mendapat konsep dan solusi yang tepat terhadap mengatasi persoalan pendidikan pada masa pandemi COVID. Buktinya, tingkat ujian masuk perguruan tinggi negeri Universitas Syah Kuala pada tahun 2020 ini mengalami passing grade rata-rata sangat rendah dibanding dengan lulusan SMA dan SMK di provinsi-provinsi lain, sebagaimana disampaikan dalam beberapa media Rabu 23 September 2020. 15. Pemerintah Aceh memiliki banyak rekening di Bank Aceh, di antaranya 1. Rekening dana abadi pendidikan. 2. Rekening dana cadangan pendidikan. 3. Rekening dana cadangan umum. 4. Rekening dana pemerintah Aceh. Dan 5. Rekening Pemda Provinsi Aceh. Tanggapan DPR Aceh terkait rekening tersebut, pemerintah
atau menjelaskan angka nominal, dan ini menunjukkan tidak adanya transparansi dan akuntabilitas publik. 16. Saudara PT Gubernur Aceh tidak serius dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terkait kekhususan dan keistimewaan, terutama dalam pelaksanaan syariat Islam, di antaranya penghapusan program-program kegiatan pembangunan masjid dan menasah yang belum ada nomenklatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, nomenklatur, perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Tanggapan DPR Aceh. Kami berpendapat bahwa kekhususan dan keistimewaan Aceh yang telah diwadahi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, terutama menyangkut dengan pelaksanaan syariat Islam, tidak diturunkan secara maksimal oleh pemerintah Aceh, sehingga nomenklatur pembangunan masjid dan menasah luput dari Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan. Di sisi lain, terdapat kebijakan PT Gubernur Aceh menganggarkan beberapa pembangunan masjid dalam APBA dalam tahun 2021. Artinya, tidak semua masjid dianggarkan dalam APBA. Kualifikasi kebijakan yang demikian dapat dikatakan diskriminatif. 17. Pertanyaan lisan paripurna interpelasi DPR Aceh atas nama Saudara Samsul Bahdi dalam kurung Tengkutio fraksi Partai Nangro Aceh DPR Aceh kepada Saudara PT Gubernur Aceh Insinyur Nova Aryansyah STMT pada tanggal 23 September 2020. 1. Tentang status istri kedua Insinyur Haji Nova Aryansyah STMT atas nama Yunita Arafah STMT NIP 198 10 60 32 00 50 12 002. Pekerjaan dosen pada Fakultas Teknik Universitas Syekh Kuala Banda Aceh. Berdasarkan surat rektor Universitas Syekh Kuala nomor B/4343 UN 11 KP titik 02.00 2020 tanggal 14 September 2020 tentang pengiriman data PNS atas nama Saudari Yunita Arafah ST, MT bahwa yang bersangkutan berstatus belum kawin. 2. Dalam dokumen daftar riwayat hidup pada model DB2 KWK Saudara Insinyur Haji Nova Aryansyah, Sarjana Teknik, Magister Teknik sebagai calon Gubernur Aceh pada tanggal 16 September 2016 memberikan keterangan bahwa yang bersangkutan menyatakan istri satu orang atas nama Diah Erti Idawati, kerjaan dosen Universitas Syekh Kuala Banda Aceh, dan memiliki 2 orang anak atas nama Riyandi Oyadiwa dan Gafa Dirgan Dana. Jawaban secara lisan dari PT Gubernur Aceh menyatakan bahwa terkait dengan permasalahan pribadi bila perlu akan diberikan jawaban pada kesempatan lain secara khusus. Tanggapan DPR Aceh. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 pasal 4 huruf 2 menyatakan bahwa pegawai negeri sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat. Ternyata secara menyebutkan bahwa Saudara Yunita Arafah, Sarjana Teknik, Magister Teknik, merupakan istri sah kedua dari Saudara Insinyur Haji Nova Aryansyah STMT, dan sampai dengan saat ini berstatus sebagai dosen Unsiah Banda Aceh,
sehingga melanggar ketentuan dalam pasal 15 ayat 2 berbunyi pegawai negeri sipil wanita yang melanggar ketentuan pasal 4 ayat 2 dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. 2. Berdasarkan data pada model BP2 KWK pada tanggal 8 September 2016, Saudara Nova Iriansah STMT sebagai calon gubernur Aceh dengan status memiliki istri 1 orang atas nama Diah Gerti Idawati. Padahal Saudara Insinyur Haji Nova Iriansah STMT memiliki istri kedua atas nama Yuyun Arafah. Dalam hal ini, saya meyakinkan Haji Nova Iriansah STMT telah memberikan dokumen palsu sehingga melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada pasal 78 berbunyi 1. Kepala daerah dan atau wakil kepala daerah berhenti kerena meninggal dunia, permintaan sendiri, C. diberhentikan. 2. Kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C poin H karena menggunakan dokumen dan atau keterangan palsu sebagaimana wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang yang menerbitkan dokumen. Kesimpulan bahwa pemerintah Aceh sangatlah tidak profesional dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan karena ada beberapa pernyataan yang sengaja tidak dijawab. 2. Bahwa pemerintah Aceh tidak sistematis dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Jawaban-jawaban tersebut tidak berurutan sebagaimana mestinya, bahkan jauh dari substansi persoalan yang dipertanyakan dalam interpelasi. 3. Bahwa jawaban PLT Gubernur terhadap hak interpelasi DPR Aceh ditemukan pelanggaran-pelanggaran berupa tidak melaksanakan kewajiban sebagai gubernur, mengingkari sumpah jabatan, dan melanggar larangan bagi gubernur dan wakil gubernur serta melanggar etika pemerintahan. 4. Bahwa DPR Aceh menolak seluruh jawaban dan tanggapan PLT Gubernur atas hak interpelasi yang dilakukan. 5. Berdasarkan Unang 1, 2, 3, dan 4 tersebut di atas, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh akan menggunakan haknya lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Penutup. Demikian pandangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terhadap jawaban interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat ini kami sampaikan dalam rapat paripurna DPR Aceh. Kami mengharapkan pada pimpinan DPR Aceh agar dapat menindaklanjuti dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akhir kata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berserah diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penetapan di Banda Aceh pada tanggal 12 Safar 1442 atau 29 September 2020 Masehi. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Ketua Haji Dahlan Jamaluddin. Assalamualaikum.